Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya teman-teman. Dan untuk kesempatan kali ini saya mendapat pelanggan itu rambutnya lurus, tapi di depannya itu ada user-user gitu. Jadi di jidat itu ada user-usernya ya teman-teman. Jadi muter di situ dan bingung mau di model kayak gimana ini. Cocoknya mau dipotong kayak gimana ya teman-teman. Mungkin ada saran atau rekomendasi dari teman-teman, bisa dituliskan di kolom komen di bawah ini ya teman-teman. Oke, langsung aja kita eksekusi ya teman-teman. Untuk pertama langsung kita semprot seperti biasanya sambil kita berpikir dan berdiskusi dengan pelanggan ini cocoknya untuk dibuat potongan model apa, dan si pelanggan itu cocok apa enggak, mau apa enggak, itu kita konfirmasi di sini sambil kita ngobrol-ngobrol, kita parting. Setelah selesai langsung kita tipisin untuk bagian sampingnya dulu menggunakan sepatu clipper nomor 1. Untuk tuasnya itu di open dulu terus di close ya. Untuk bawahnya langsung di close saja biar langsung nyambung dan untuk mempersingkat waktu ya teman-teman. Kita kerjakan untuk bagian sampingnya aja dulu ya teman-teman. Untuk bagian atasnya mungkin kita proses setelah ini, kita sesuaikan aja cocoknya kayak gimana, karena ya seperti tadi lah. Untuk bagian depannya itu yang atas jidat kan ada usur-usurnya, jadi kita harus benar-benar kerja ekstra untuk menata bagian depannya nanti. Mungkin ada saran ataupun inspirasi dari teman-teman, bisa ditulis di kolom komen di bawah ini agar kita bisa berdiskusi di sini ya teman-teman. Jadi nggak cuma nonton aja, kita saling tukar pengalaman di sini, los pokoknya, biar kita bisa berkembang bareng untuk di bidang cukur ini. Oke, setelah kita selesai membuat pola menggunakan sepatu clipper nomor 1, sekarang kita buat pola dengan clipper kosongan, jadi tanpa sepatu ya teman-teman. Untuk bagian yang paling bawah kita potong, kita habiskan dulu biar biar bersih ya. Tapi kita sisakan sedikit ya teman-teman, itu gunanya untuk memudahkan nanti kita membuat gradasinya atau menyambungnya agar waktu kita lebih efisien. Dan untuk nyambungnya kira-kira kayak gitu, kita mundurin tuasnya ya teman-teman, kita mundurin full, kita gosok-gosok sampai halus. Ya, buat teman-teman yang masih belajar atau masih merintis ataupun masih mau buka usaha cukur ini, bila ingin belajar membuat gradasi kosongan ini, mungkin teman-teman bisa cek video saya yang sebelumnya, itu ada di playlist, silahkan dipilih sendiri, ada di teknik buat pemula ya teman-teman, silahkan dicek buat teman-teman yang masih pemula, mungkin bisa belajar dari sini biar channel ini lebih bermanfaat lagi buat teman-teman yang masih merintis lah pokoknya ya. Jadi kita belajar bareng di sini, jangan sungkan-sungkan buat ngecek video kami yang sebelumnya.
Oke, untuk selanjutnya kita haluskan lagi menggunakan sepatu clipper nomor setengah ya teman-teman. Kita mainkan tuasnya di sini. Ini gunanya untuk mengoreksi atau memperhalus lagi untuk rambut-rambut yang belum terpotong atau terbentuk sebuah gradasi yang maksimal. Kita gosok lagi menggunakan sepatu clipper nomor setengah ini, dan jangan lupa untuk memainkan tuasnya ya teman-teman. Kita mainkan tuasnya, dimajuin atau dimundurin sedikit demi sedikit sampai terbentuk sebuah gradasi yang halus ataupun yang enak dipandang lah pokoknya. Kita gosok pelan-pelan aja, kita ulang-ulangi sampai terbentuk benar-benar enak dipandang lah, kita sampai kita puas, kita sendiri memandangnya itu puas. Jadi jangan tergesa-gesa, kita kerja dengan sepenuh hati aja di sini. Oke, setelah itu bila udah selesai, kira-kira udah halus semua, sekarang kita tipiskan atau kita rapikan untuk bagian atas pola nomor 1 tadi menggunakan teknik overcomb ya teman-teman. Jadi di sini kita cuma buat clipper dan sisir aja untuk merapikan ini, untuk mempersingkat waktu atau mempermudah kinerja kita ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih pemula atau masih belajar, mungkin bisa cek video yang sebelumnya ini, yang tutorial atau cara menggunakan teknik clipper overcomb ini bisa dilihat di playlist kita di teknik buat pemula. Jadi buat teman-teman silahkan dicek sendiri, videonya ada di playlist, jangan sungkan-sungkan untuk belajar. Dan buat teman-teman yang sudah berpengalaman, mungkin ada pengalaman lainnya atau pengalaman pribadinya, bisa di share di sini, ditulis di kolom komen lah pokoknya, biar kita saling tukar pengalaman. Dan buat masukan juga buat teman-teman yang masih pemula atau merintis. Untuk bawahnya lagi langsung kita tipisin lagi ya teman-teman. Bila sudah selesai kita tipisin lagi. Untuk paling bawah itu yang belum tipis kita habiskan biar lebih terlihat bersih, jadi agar terbentuk sebuah gradasi yang maksimal dari yang paling habis sampai ke paling tebal untuk bagian atasnya nanti. Untuk bagian bawahnya lagi kita tipisin menggunakan shaver ya teman-teman, agar yang paling bawah itu benar-benar bersih, jadi benar-benar terbentuk gradasi yang maksimal dari yang paling bersih seperti yang saya omongkan tadi. Biar fade-nya itu maksimal kita perlu shaver di sini. Nah, setelah selesai langsung kita masuk untuk bagian atasnya sekarang. Nah, kita eksekusi ya teman-teman. Dan kalau menurut saya pribadi, kira-kira ini cocoknya untuk dibuat model spike atau sebutannya orang Indonesia itu jambul. Jadi kita buat jambul aja. Untuk bagian depannya itu kita berdiriin atau kita buat jambul lah pokoknya. Cuma kita ratakan aja, kita potong untuk bagian yang belum rata atau belum sama panjangnya. Kita buat pola dulu, kita ambil di tengah, terus kita ratakan, kita potong dari belakangnya
kita potong dari belakang, kita geser ke depan ya teman-teman. Kita tinggal nurut pola yang sudah terbentuk tadi. Jadi untuk bagian depannya itu agak panjang sedikit dari yang belakang, karena biar terkesan jambulnya nanti bisa maksimal ya, jambulnya. Untuk teman-teman yang ingin belajar teknik memotong rambut yang bagian atas ini, atau teman-teman yang masih pemula ya, ini bisa cek videonya di playlist juga, teknik buat pemula itu ada, silahkan dilihat sendiri ya teman. Oke, setelah selesai tinggal kita keringkan ya teman-teman, sambil kita membuat polanya agar kita mudah untuk proses stylingnya nanti. Kita buat polanya, kita bentuk kira-kira kayak gimana di sini. Nah, untuk hasilnya kira-kira kayak gitu ya teman-teman. Mungkin ada kurang lebihnya dari saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan bila ada masukan ataupun kritik dari teman-teman, jangan sungkan-sungkan, silahkan ditulis di kolom komen di bawah ini, agar saya juga bisa lebih introspeksi diri ya, agar bisa lebih berkembang lagi untuk kedepannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video dari saya ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya.